4 jurusan akuntansi dengan kelas 07 SAKP 006. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan pengolahan data akuntansi pada PT Mitra Jaya menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Rosdiana Puspita dan rekan saya ada Mufti Aulia, ada Kurnia Zahra, dan Salsabila. Pertama-tama, kita buka Zahir Accounting-nya terlebih dahulu dengan cara mendouble klik. Setelah Zahirnya terbuka, di sini kami menggunakan Zahir Accounting dengan versi ke-6. Selanjutnya, kita membuat data baru. Nah, sebelumnya kita isi perusahaan ini dengan nama perusahaan PT Mitra Jaya. Lalu kita isi alamat perusahaannya di Jalan Kemang Selatan, nomor 20, Kebayoran Baru, Strip Jakarta Selatan. Selanjutnya kita isi negaranya ini dengan pilihan Indonesia, lalu kotanya kita isi dengan kota Jakarta. Selanjutnya, untuk kode pos, telepon, email maupun website di dalam soal kasus ini tidak tertera, maka kita tidak usah isi. Selanjutnya kita tinggal klik lanjutkan. Selanjutnya kita membuat periode akuntansi. Nah, di dalam soal ini tertera periodenya itu bulan Januari hingga Desember. Jadi bulannya kita ganti bulan Januari, tahunnya tertera 2018. Nah, tutup buku akhir tahunnya ini kita isi Desember. Lalu klik lanjutkan. Kita lanjutkan. Lalu kita pastikan data perusahaannya ini sudah sesuai. Apabila sudah, nama perusahaan, alamat, dan lain-lain, kita tinggal klik proses. Kita tunggu untuk beberapa saat, sedang mempersiapkan data barunya. Nah, bila sudah muncul, di sini ada pilihan jenis usahanya. Nah, karena di dalam soal ini jenis usahanya itu distributor makanan dan minuman, maka kita pilih saja perdagangan umum. Lalu kita klik lanjutkan. Kita pilih ya. Kita proses lagi untuk data-datanya. Nah, bila sudah muncul, di sini tertera mata uang fungsional. Nah, kode mata uang yang kita gunakan ini kita gunakan IDR, berupa rupiah. Kita klik lanjutkan. Untuk mata uang asingnya kita menggunakan dolar. Klik lanjutkan. Bila sudah sesuai semuanya, kita tinggal klik selesai. Kita proses lagi, kita tunggu. Oke, setelah data-data perusahaan telah diproses, kita masuk ke dashboard. Nah, kita klik data-datanya, akun data. Setelah itu, langkah pertama kita membuat data dan nama alamat pelanggan, pemasok maupun karyawan. Kita klik tanda tambah. Oke, karena di sini data pelanggannya, kita mengerjakan data pelanggan ke customer dulu. Oke, karena di sini tipenya customer, jadi ID-nya customer. Di dalam soal itu ID-nya itu C001 atas nama perusahaan Toko Buana. Nah, karena ini sebuah toko, jadi jenisnya itu kita pilih company. Setelah itu di Toko Buana tertera alamatnya. Untuk mengisi alamat, kita tinggal klik alamat dan catatan. Nah, Toko Buana ini terletak di Jalan Kecapi nomor 12, Pondok Cabe. Kita isi seperti ini. Terus kotanya ini ada di Tangerang Selatan. Negaranya kita isi di Indonesia. Untuk kontak person, nomor-nomor tidak tertera, kita klik rekam saja. Tapi sebelumnya kita pasti dulu apabila sudah sesuai semua. Kalau bila sudah sesuai semua, kita klik baru. Oke, kita lanjut ke customer kedua dengan nomor ID C002 atas nama Warung Tajma. Tipenya sama customer dan jenisnya juga sama company. Lalu kita isi alamat dari warung tersebut, berada di Jalan Mawar nomor 145, kotanya ini di Jakarta Selatan. Negaranya Indonesia. Lalu kita klik baru. Lanjut ke customer ketiga dengan ID
C003 atas nama perusahaan Indah Safarina. Untuk jenis customer ini karena nama biasanya jenisnya itu adalah personal. Tipenya masih sama customer. Kita isi alamatnya ini di Jalan Melati nomor 25 Pulau Gadung. Nah, terletak di kota Jakarta Selatan. Negaranya kita isi negara Indonesia. Setelah sudah, kita cek lagi depannya, lalu klik baru. Kita selanjutnya isi lagi customer keempat atau customer terakhir, C004 atas nama Media Nusantara. Karena ini sebuah company, jadi kita pilih jenisnya company, tipenya masih sama, customer. Selanjutnya kita isi alamatnya ini ada di Jalan Krakatau nomor 8 Selipi, kotanya Jakarta Barat. Negaranya masih sama di Indonesia. Lalu bila sudah kita klik rekam. Yaps, ini customer, nama-nama customernya. Selanjutnya kita membuat data pemasok, yaitu vendornya. Masih sama, kita klik data. Kita ganti tipenya menjadi vendor. Nah, kodenya adalah F001, vendor pertama. Nama perusahaannya PT Gudang Sembako. Terus alamatnya ada di Jalan Cinere. Nomor 90. Kotanya ini ada di Depok. Negaranya masih sama, Indonesia. Kita pastikan lagi. Bila sudah, kita klik baru. Lalu kita isi tipe vendor yang kedua. Kita ganti V002 atas perusahaan PT Orang Tua Group. Seperti biasa, tipenya vendor, jenisnya ini company. Alamatnya ini ada di Jalan Garuda nomor 12 Cakung, kotanya Jakarta Timur. Lalu kita isi negaranya adalah Indonesia. Kita cek lagi, bila sudah sesuai kita klik baru. Selanjutnya kita isi vendor ketiga F003 dengan perusahaan PT Bangun Makmur. Jenisnya masih sama, company. Terletak di Jalan Mangun nomor 12 Cilandak. Kotanya ini ada di Jakarta Selatan. Negaranya masih sama, Indo. Pastikan lagi, bila sudah klik baru. Lalu lanjut ke vendor terakhir, vendor kelima. Masih sama, vendor keempat, vendor keempat atas nama perusahaan PT Persada Jaya. Masih sama, company, vendor, alamatnya ini ada di Jalan Pemuda nomor 04 Rawamangun. Kotanya ini ada di Jakarta Timur. Negaranya sama, Indonesia. Pastikan lagi, klik baru. Selanjutnya vendor terakhir, vendor kelima atas nama perusahaan PT Media Utama. Masih sama, company. Alamatnya itu ada di Jalan Jatinegara nomor 18 Pondok Kopi. Kotanya ini ada di Jakarta Timur. Negaranya masih sama, Indonesia. Kita cek lagi kembali, umum, klik rekam. Ya. Nah, ini ada di vendornya ini ada PT Media Utama, PT Persada Jaya, PT Bangun Makmur, PT Orang Tua Group, PT Gudang Sembako. Nah, apabila data nama alamat vendor maupun customer sudah sesuai semua, kita tutup, kita kembali. Selanjutnya kita isi ke data persediaan. Masuk ke akun persediaan. Kita isi data produk. Klik tambah. Nah,
karena persediaan ini ada dua kelompok, yaitu makanan dan minuman, kita ubah kelompok barang terlebih dahulu. Kelompok barangnya di sini ada produk 1, 2, dan 3. Untuk produk 1 kita edit menjadi kelompok makanan. Kita buat kelompok barangnya ini adalah makanan. Sifat persediaan makanan itu kan bisa disimpan, terus dibeli, terus dijual kembali. Nah, untuk harga pokok penjualannya nih, kan di sini harga pokok penjualan pagar 1. Nah, kita edit menjadi pagar 1-nya itu kita ganti menjadi makanan. Ini kita edit. Oke. Nah, pagar 1-nya kita ganti makanan. Lalu klik rekam. Bila sudah kita klik OK, akan berubah menjadi harga pokok penjualan makanan. Selanjutnya yang penjualan pun kita ganti. Pagar 1-nya kita ganti menjadi makanan. Penjualan makanan. Klik rekam. Klik lagi OK. Sudah berubah, kita ganti lagi rate penjualannya. Masih sama, kita pakai penjualan makanan. Untuk persediaannya kita ganti juga, edit ke persediaan makanan. Klik rekam, lalu kita klik OK. Udah semua diganti, lalu kita klik rekam. Sudah. Oke, tadi produk 1 diganti menjadi makanan. Selanjutnya kita edit ke produk kedua, karena kita ada dua kelompok, jadi kita ganti produk keduanya dengan kelompok barang minuman. Kita ganti sini minuman. Sama seperti tadi caranya, pagar 2-nya kita ganti menjadi minuman. Caranya masih sama. Minuman, oke. Penjualan juga sama. Lanjut, persediaannya kita ganti juga. Persediaan minuman. Kita rekam, oke. Kita rekam. Ya. Oke. Nah, di sini kita ingin isi kelompok makanan terlebih dahulu. Tadi kita pilih makanan yang udah diubah, oke. Nah, kode barang pertama itu makanan adalah BM strip 001. Makanannya adalah wafer Tango vanilla. Satuannya adalah peaches. Oke, sama. Lalu kita klik baru. Selanjutnya masih sama, kelompoknya masih makanan. Kode barangnya adalah BM strip 002. Deskripsinya makanan OOPS wafer coklat. Satuannya peaches, klik baru. Selanjutnya kode barang ketiga BM strip 003. Deskripsinya itu klop biskuit. Kelompoknya masih sama, makanan. Satuannya tetap peaches. Baru masih sama, makanan BM 004 dengan produk biskuit Roma. Kita buat caranya dengan yang sama. Terus produk makanan terakhir BM 005 atas makanan roti coklat. Kita buat baru, kita lanjut ke kelompok barang minuman. Kita ganti minuman, oke. Kodenya beda dengan makanan. Kode barangnya BMN strip 001 atas produk teh gelas. Sesama, satuannya peaches. Kita klik baru. Kode barangnya BMN kedua. Masih sama, minuman. Produknya itu Vita Jelly Drink. Kita buat baru.
Selanjutnya kode barangnya masih sama, BMN 1003 atas nama Fit botol 330 ml. Baru selanjutnya BMN 004 dengan produk Coca-Cola. Kita buat baru. Kelompok barang minuman terakhir dengan nomor BMN 005. Produknya ini deskripsinya adalah Fanta. Kita rekam. Oke, setelah data produk sudah didata, selanjutnya kita kembali ke akun data-data. Nah, di soal ini kita akan buat data harta tetap. Nih, kita klik tambah. Nah, di sini nama kendaraannya itu mobil Toyota Avanza. Nah, kelompoknya kita klik. Karena di sini sebuah mobil, berarti kan dia kendaraan roda 4 dengan umur 8 tahun dan garis lurus dengan metode garis lurus. Kita klik OK. Selanjutnya, ini kita beli mobil di tanggal 3 Januari 2017. 3 Januari bulan 1 2017. Oke. Nah, pada saat itu harga belinya sebesar 150 juta. Dengan nilai residunya 0, lalu dengan masa manfaat, yaitu umur ekonomisnya itu selama 10 tahun. Kita lihat nilai bukunya menjadi 150 juta, setelah itu kita klik rekam. Oke. Ya. Oke, setelah kita mengisi data harta tetap, di sini kita ingin mengisi akun-akun terlebih dahulu. Jadi kita klik di akun data-data, lalu kita pilih data rekening. Karena kita ada beberapa yang ingin kita ubah, klik tanda switch mode. Oke, karena di sini banknya hanya nama bank, jadi kita edit menjadi nama, kita tambahkan menjadi Bank BCA. Kita tambahkan BCA, lalu klik rekam. Selanjutnya piutang dagang, karena di sini tidak ada. Piutang usahanya kita ganti, edit, klik kanan, terus klik edit. Piutang usahanya kita ganti menjadi piutang dagang. Klik rekam. Selanjutnya piutang giro ada, karyawan ada, lain-lain ada. Lanjut ke persediaan. Tadi persediaan makanan ada, minuman ada. Ke asuransi. Kita cari asuransi. Asuransi dibayar di muka ada. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka juga ada. Lanjut ke PPN. PPN dibayar di muka. Nah, PPN masukan kita ganti menjadi PPN dibayar di muka. PPN dibayar di muka. Klik rekam. Selanjutnya PPh 21. PPh 21 dibayar di muka. Ada. Selanjutnya investasi saham. Investasi saham ada. Kendaraan juga ada, emas penyusutan ada, harta lain ada. Harta tetap tidak berwujud. Harta tetap tidak berwujud. Ada. Selanjutnya harta lainnya ada. Utang usaha tentu ada. Utang gaji kita lihat. Utang gaji. Utang gaji ada. Oke, sisanya ada semua. Kita tutup. Kita masuk ke setting. Saldo awal, kita pilih saldo awal. Nah, di sini kita isi nih saldo-saldonya. Tadi kas itu saldonya sebesar 8.500.000, kita isi. Terus bank BCA kita isi 250 juta. Setelah kita isi ke piutang dagang sebesar 19.500.000.
Setelah itu kita isi persediaan makanan. Persediaan makanan ini sebesar 18 juta. Untuk persediaan minuman sebesar 25 juta. Lalu selanjutnya asuransi dibayar di muka. Kita cari aja guys. Asuransi dibayar di muka sebesar 3.325.000. Selanjutnya kita isi kendaraan dengan akun kendaraan 150 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan pada kendaraan. Karena ini penyusutan berarti kita pakaikan tanda minus 15 juta. Oke, selanjutnya setelah dari akumulasi penyusutan kendaraan, kita lanjut ke utang usaha. Utang usahanya ini sebesar 66 juta. Selanjutnya kita utang gaji ini sebesar 10.350.000. Selanjutnya utang banknya ini sebesar 60 juta. Selanjutnya modal di setor sebesar 230 juta. Selanjutnya laba ditahan ini sebesar 92.975.000. Nah, ini kalau misalkan sudah sesuai dengan di soal, maka nilai sebesar RP0-nya ini sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, kita klik rekam. Kita tunggu untuk input datanya. Nah, bila sudah, kita membuat saldo awal piutang. Dengan masih sama, klik setting, pilih saldo awal. Nah, di sini ada saldo awal piutang usaha, kita klik. Karena ini masih kosong, kita buat baru. Nah, di sini nama pelanggan pertama adalah customer Toko Buana. Kita klik Toko Buana, kita klik OK. Nah, transaksinya ini terjadi pada tanggal 27 Desember 2017. Kita klik OK. Dengan nomor invoice strip 01. Nah, dia di sini punya termin nih. Terminnya kita isi. Hari diskonnya itu berarti 10 hari. Jatuh temponya itu 30 hari. Sebesar diskon awalnya 2%. Setelah itu kita klik nilai piutangnya kita isi, jangan lupa. Piutangnya itu sebesar 5 juta. Lalu klik rekam. Sudah tertera. Lanjut kita ke customer kedua atas nama Warung Tajima. Dia melakukan awal piutangnya itu tanggal 30 Desember 2017 dengan nomor invoice 002. Nilai dia piutangnya itu 3.500.000. Nah, dia juga punya terminnya sama. Lalu klik rekam. Kita buat selanjutnya. Customer Buana lagi. Toko Buana. Ini dia pada tanggal 31 Desember 2017 dengan nomor invoice. Nilai piutangnya itu sebesar 2.500.000. Dengan termin pembayarannya sama. Klik rekam. Selanjutnya, customer ketiga, Indah Safarina. Pada tanggal 1 Desember 2017 dengan nomor invoice. Nilai piutangnya itu 4.500.000.
dengan termin seperti yang tadi. Rekam. Oke, salah. Selanjutnya invoice terakhir, saldo piutang terakhir itu atas nama Media Nusantara. Pada tanggal 30 November. Dengan nomor invoice 05 sejumlah 4 juta. Terminnya masih sama. Klik rekam. Nah, bila sudah saldo awal piutang usahanya sudah semua, kita langsung tutup. Totalnya ini sebesar 19.500.000. Kita klik tutup. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu mengisi saldo awal hutang. Masih sama, kita klik setting, pilih saldo awal, lalu kita klik saldo awal hutang usaha. Nah, di sini masih kosong, kita buat baru. Nah, di sini kita menggunakan vendor. Oke, vendor pertama itu atas nama PT Gudang Sembako. Ada tanggal 20 Desember. Dengan nomor invoice, nilai hutangnya itu sebesar 30 juta. Dia memiliki terminnya sama 10/32. Klik rekam. Kita buat seterusnya seperti itu. Maaf, ada kesalahan pada di nomor invoice-nya. Oke, lanjut. Masih cara yang sama. Vendor terakhir atas PT Media Utama tanggal 1 Desember 2017 dan nomor invoice 05. Hutangnya itu sebesar 4 juta dengan termin pembayaran seperti sama seperti tadi. Klik rekam. Nah, bila sudah semuanya, kita klik tutup. Oke, selanjutnya kita akan membuat mengisi saldo awal persediaan. Yang pertama, kita klik setting, lalu kita pilih saldo awal, kita isi saldo awal persediaan. Nah, di sini masih kosong, kita buat baru. Oke, kode barang pertama itu adalah BM-001. Cari atas barang wafer tingkat manual, kita klik OK. Nah, di sini stok awalnya itu adalah 1000. Harga satuannya itu sebesar 8.000. Lalu kita klik rekam. Sudah tertera. Selanjutnya kita buat baru. Kita isi lagi kode barangnya ini yang kedua.
adalah OPS wafer coklat. Klik OK. Stoknya itu 10.000. Harga satuannya itu 500. Kita klik rekam. Selanjutnya kita buat baru. Kode barangnya ini atas nama Cloud Biscuit. Klik OK. Stok awalnya ini sebanyak sama 10.000. Harga pokok satuannya itu sama 500. Klik rekam. Selanjutnya buat baru lagi. Sekarang kita masukkan minuman teh gelas. Stok awalnya itu 1.000. Stok awalnya itu 5.000. Harganya itu sebesar 1.000. Kita klik rekam. Selanjutnya kita buat baru. Produknya itu Vita Jelly Drink. Stok awalnya itu 5.000. Harga satuannya itu 1.500. Klik rekam. Selanjutnya itu ada fit botol sebesar stoknya itu 5.000. Harga satuannya itu 2.500. Kita klik rekam. Nah, ini sudah semua awal persediaannya itu sebesar 43 juta. Sama dengan di soal. Selanjutnya bila sudah, kita klik tutup. Oke. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pertama, yaitu sewa dibayar di muka. Kita masuk ke kas dan bank. Lalu kita klik kas keluar. Kita buat baru. Oke. Karena di sini bayarnya aku menggunakan kas Bank BCA, jadi kita gunakan ini. Penerimanya ini atas kepada PT Indah Property. Karena di sini belum ada, jadi kita buat baru, kita tambahkan baru. Di sini karena keterangannya strip 1 berarti others. 001 atas nama PT Indah Property. Alamatnya ini kita isi di Jalan Kemang Raya nomor 23, Kebayoran Baru, kotanya di Jakarta Selatan. Negaranya masih sama di Indonesia. Kita sini tertera dengan nomor teleponnya. Kita isi telepon pertama 021 7197 667. Kita klik rekam. Lalu kita cari yang sudah kita daftarkan, yaitu PT Indah Property. Kita klik OK. Sudah tertera. Nah, di sini dia melakukan pembayarannya itu pada tanggal 1 Januari 2018. Kita masuk sini 1 Januari 2018. Memonya itu pembayaran di muka. Pembayaran di muka untuk sewa gedung selama 1 tahun. Oke, selanjutnya kita double klik kodenya. Maaf tadi tidak sempat ke record. Jadi tadi kita kodenya itu kita menggunakan akun sewa dibayar di muka, lalu kita isi dengan nilai sebesar 30 juta rupiah. Setelah itu nanti kita klik rekam. Habis itu akan tertera di luar. Setelah itu kita klik tutup ke akun pembelian, dimana soalnya ini adalah pembelian aktiva tetap. Kita klik akun pembelian, lalu kita pilih invoice pembelian. Oke, tadi kita buat baru. Di sini nama pemasoknya adalah PT Varseka Utama. Karena tadi sebelumnya itu tidak tertera, jadi kita buat baru. Setelah itu kita tanggal fakturnya di tanggal 2 di bulan Januari tahun 2018. Lalu kita karena pembelian secara cash, jadi kita checklist tanda tunai dan jasanya. Lalu kita isi deskripsi pesanannya. Nah, pesanan pertamanya itu adalah produk printer HP inkjet dengan kodenya ini adalah mesin dan peralatan. Kita klik OK. Diterimanya itu 1 dengan harganya itu Rp500.000. Nah, tapi di sini dia dikenakan pajak sebesar 10%. Jadi kita klik pajaknya, double klik.
Lalu kita pilih value add text. Lalu kita oke. Lalu kita pencet tab untuk buat deskripsi baru. Sama seperti ini, tapi harganya ini 3 juta. Kena pajak juga 10%. Lalu ada akses APK, harganya itu 1.500.000. Terkena pajak 10%, yang tadinya itu total pajaknya adalah 500.000. Lalu total secara keseluruhannya itu adalah 5.500.000 rupiah. Lalu kita klik rekam. Oke, tertera di bagian depan. Lalu kita klik tutup. Lalu selanjutnya transaksi 4, yaitu pembayaran piutang. Untuk transaksi ini kita menggunakan fitur penjualan. Kemudian pilih pembayaran piutang. Lalu akun yang digunakan bank, terus pembayarannya dari toko Buana. Pilih toko Buana, klik OK. Lalu isi tanggal 7 Januari 2018. Kemudian pilih invoice-nya, double klik. Di soal invoice-nya 001 tanggal 27 Desember 2017. Lalu pilih OK. Kemudian dilihat di soal yang dibayar 1 juta. Jadi jumlah yang dibayarnya diganti jadi 1 juta. Lalu klik di kolom sebesar. Tab. Kalau sudah selesai tinggal klik rekam dan batal. Selanjutnya transaksi 5, yaitu pendapatan jasa pembungkusan. Untuk transaksi ini kita menggunakan fitur penjualan. Kemudian pilih invoice penjualan. Lalu isi nama pelanggannya yaitu Abadi Teleshop. Karena tidak ada datanya, kita buat data baru. Terus nama perusahaannya diisi dengan nama Abadi Teleshop. Lalu rekam, pilih ya. Lalu pilih Abadi Teleshop. Pilih OK. Terus tanggalnya diganti 7 Januari 2018. Pilih OK. Kemudian pilih jasa dan tunai. Karena ini bukan persediaan barang dagangan. Kemudian transaksinya juga secara tunai. Lalu isi deskripsinya, yaitu pendapatan jasa pembungkusan. Lalu kodenya diisi pendapatan. Pilih pendapatan lain. Klik OK. Selanjutnya dikirimnya sebanyak 5. Dengan harga 100.000. Pajaknya pilih VAT. Pilih OK. Kemudian dilihat total pajaknya sama total setelah pajaknya. Sudah sesuai. Lalu untuk tanggal pengirimannya diubah 7 Januari 2018. Kalau sudah semua, pilih rekam dan batal. Selanjutnya untuk transaksi 6 yaitu pembayaran hutang. Untuk transaksi ini kita menggunakan fitur pembelian. Lalu pembayaran hutang. Lalu untuk penerimaannya pilih PT Gudang Sembako. Pilih OK. Lalu tanggalnya diganti 8 Januari 2018. Terus untuk no invoice-nya, invoice 01 pilih OK. Lalu yang dibayarnya sebesar 20 juta. Jumlah dibayarnya diganti sebesar 20 juta. Pilih klik sebesarnya, terus kalau sudah direkam. Pilih batal. Lalu untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi 7, yaitu penerimaan pendapatan bunga bank. Pilih fitur kas dan bank, lalu pilih kas masuk. Lalu dari pilihan bank BCA, karena tidak ada pilihan, kita buat data baru. Buat data baru, terus customer-nya diganti others.
dan nama perusahaannya diganti Bank BCA. Lalu rekam, pilih ya. Lalu kita pilih Bank BCA, klik OK. Lalu isi tanggalnya 10 Januari 2018. Pilih OK, lalu kodenya diisi dengan pendapatan bunga bank. Karena di sini tidak ada pendapatan bunga bank, jadi pilih laba rugi diganti atau diedit. Laba rugi diganti dengan pendapatan bunga bank. Kalau sudah, rekam, pilih OK. Kemudian nilainya diisi 3.100.000. Lalu klik sebesar, tab. Selanjutnya untuk transaksi 8, yaitu penjualan secara kredit. Di sini kita menggunakan fitur penjualan. Lalu karena ada uang muka, jadi kita proses uang mukanya terlebih dahulu. Kita pilih uang muka penjualan. Klik. Terus diganti jadi bank, kas kecilnya. Nama pelanggannya diganti Toko Buana. Lalu uang mukanya diisi sebesar 3 juta. Tanggalnya diganti 15 Januari 2018. Kalau sudah, rekam. Lalu selanjutnya kita pilih invoice penjualan. Lalu di sini kita harus hapus jasa dan tunainya. Lalu pilih nama pelanggan, pilih Toko Buana, klik OK, terus tanggalnya dipilih yaitu 15 Januari 2018. Oke, lalu untuk nomor barangnya kita pilih BM001, klik OK, dikirimnya 500 dengan harga 10.000. Lalu pajaknya diganti VAT. Terus OK. Di tab, terus pilih barangnya lagi BM002. Dikirimnya sebesar 5.000. Untuk harganya 750.000. Pilih pajaknya VAT. Oke. Terus di tab ke bawah, pilih lagi nomor barangnya BMN003. Klik OK. Terus dikirimnya 1.000 dengan harga 2.750. Lalu pajaknya pilih VAT lagi. Lalu di soal kan ada biaya pengiriman. Terus diisi di biaya-biaya lain. Sebesar 350.000. Lalu total setelah pajak dicek sudah sama. Lalu untuk uang mukanya kita isi, lalu klik OK. Nah, lalu dilihat saldo terutangnya sudah 10 juta, sudah sama yang di soal. Terus kita isi tanggal pengirimannya, yaitu tanggal 15 Januari 2018. Oke, terus ada terminnya. Hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, dan untuk diskon awalnya 2%. Oke. Kalau sudah seperti ini kita rekam, terus pilih batal. Selanjutnya, untuk transaksi ke-9 yaitu bukti kas keluar pembayaran bensin, parkir, dan tol. Kita klik akun kas dan bank, kemudian kas keluar, kita klik tambah. Untuk akun kasnya, bank, dan untuk penerimanya seperti yang ada di soal yaitu kepada Rian, employee. Karena di sini belum ada, jadi kita klik baru. Untuk tipenya kita ganti menjadi employee. Dan untuk namanya Rian. Kemudian kita klik rekam. Kita cari yang tadi sudah kita buat yaitu Rian. Kita klik OK. Kemudian tanggalnya kita ganti sesuaikan seperti yang ada di soal yaitu 16 Januari 2018.
Setelah itu, kita double klik kode, kita cari akun beban bensin, parkir, dan tol. Karena tidak ada, kita menggunakan beban lain, klik OK. Selanjutnya untuk nilainya sebesar 500.000. Setelah itu kita klik sebesar dan rekam. Selanjutnya yaitu ada transaksi ke-10. Transaksi ke-10 ini yaitu penjualan kredit. Untuk penjualan kredit ini kita klik penjualan. Karena di sini ada uang muka, jadi kita proses terlebih dahulu, kita tambah data. Di sini untuk kas kecilnya kita ganti menjadi bank. Untuk pelanggannya kita pilih warung Tajima. Untuk uang mukanya yaitu sebesar 2.445.000. Untuk tanggalnya kita rubah menjadi 19 Januari 2018. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu kita masuk ke invoice penjualan, kita klik tambah data. Untuk nama pelanggannya, kita pilih warung Tajima, klik OK. Untuk tanggal fakturnya, kita ganti jadi tanggal 19 Januari 2018. Klik OK. Nomor barangnya kita double klik, kita pilih seperti yang di soal yaitu BM003. Dikirim sebanyak 5.000. Untuk harganya 750. Kita tap, untuk pajaknya kita double klik, kita pilih value edit text. Setelah itu kita tap hingga baris berikutnya, double klik nomor barang, kita pilih BMN 001, klik OK, dikirim sebanyak 1.000, untuk harganya 1.200, karena ada pajak kita double klik pajak, pilih VAT, klik OK. Karena di sini tidak ada biaya lain-lain, kita lanjutkan untuk total pajak, yaitu ada 495, dan untuk total setelah pajaknya ada 5.445.000. Selanjutnya ada uang muka, kita masukkan uang muka yang sebelumnya kita masukkan, klik OK. Untuk saldo terutangnya jadi 3 juta. Setelah itu kita masukkan tanggal pengiriman sesuai dengan tanggal faktur yaitu 19 Januari 2018. Karena di sini ada termin, jadi kita masukkan terlebih dahulu, hari diskonnya yaitu 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2. Klik OK. Jika sudah, kita rekam. Selanjutnya yaitu transaksi ke-11. Ada penambahan modal dari pemilik. Untuk transaksi ini kita pilih kas dan bank. Kemudian kas masuk, pilih tanda data. Di sini darinya kita klik, karena di soal darinya itu Bapak Tio employee dan belum ada, jadi kita klik baru. Tipenya kita ganti jadi employee, kita masukkan namanya itu Bapak Tio. Setelah itu kita rekam. Klik ya. Selanjutnya kita cari yang tadi sudah kita buat datanya itu Bapak Tio. Klik OK. Tanggalnya kita ganti jadi 16 Januari 2018. Kita klik OK. Untuk kodenya kita double klik, kita cari modal di setor. Klik OK. Untuk nilainya sebesar 100 juta. Di tab dan kita klik sebesar. Jika sudah, kita rekam dan klik batal. Setelah itu ada transaksi ke-12 yaitu penyesuaian barang rusak. Kita klik persediaan, kemudian kita pilih pemakaian atau penyesuaian barang. Kita klik tambah data, dan untuk tanggalnya disesuaikan seperti yang ada di soal, yaitu tanggal 29 Januari 2018. Kita klik OK. Selanjutnya kita double klik kode. Nah, di sini yang akan kita sesuaikan yaitu klub biskuit dengan kode BM003. Klik OK.
Untuk jumlahnya, karena di sini ada peringatan, jumlah barang harus negatif jika dikeluarkan, jadi kita masukkan jumlah barangnya yaitu minus 10. Kita tap, untuk akun kita double klik, kita cari penyesuaian persediaan, klik OK, di tab, setelah itu kita rekam. Setelah itu, untuk transaksi ke-13 yaitu bukti memorial pembebanan biaya sewa. Klik buku besar, pilih transaksi jurnal umum, dan tambah data. Tanggalnya kita sesuaikan lagi seperti di soal yaitu 31 Januari 2018. Klik OK. Kode kita double klik, kita pilih beban sewa kantor. Debitnya sebesar 2.500.000. Di tab sampai bawah. Untuk kredit, kita pilih akun sewa dibayar di muka. Setelah itu tinggal kita tap. Jika sudah, kita rekam. Klik batal. Nah, kita sudah menyelesaikan seluruh transaksi yang ada. Berikut setelah kita menyelesaikan seluruh proses entry transaksi, kita akan melihat laporan keuangannya. Untuk laporan keuangannya di sini kita melalui fitur laporan. Kemudian untuk melihat laba rugi, kita pilih di sininya laporan keuangan, kemudian laba rugi standar. Ini kita double klik. Kemudian dari Januari hingga Januari, kemudian oke. Nah, ini adalah laba ruginya. Kalian bisa cek satu persatu mulai dari penjualan makanan, minuman, dicek satu-satu apakah udah sama seperti ini. Sehingga kita dapat laba rugi bersihnya senilai 4.795.000. Seperti ini jurnalnya. Melihat neraca standar, kita klik lagi laporannya, kemudian kita melihat neraca standar ini, double klik, masih sama Januari ke Januari juga, kemudian oke. Nah, ini adalah neracanya per Januari, ada kasnya, kemudian bank, piutang usaha. Nah, seperti ini jawaban neraca standarnya.